Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Selamat datang di channel 1000 Perkara. Di video kali ini kita akan membahas kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang dukun terhadap anak dari pasiennya hingga anak yang masih berusia 17 tahun itu hamil. Terungkapnya kasus ini berawal dari seorang ibu yang bernama Norma mendapati anaknya yang bernama Yuni sering muntah-muntah. Karena curiga, Bu Norma membawa Yuni ke dokter kandungan. Di sana akhirnya diketahui kalau Yuni ini sedang hamil 5 bulan. Bu Norma yang kaget langsung memaksa anaknya untuk memberitahukan siapa yang telah menghamili anaknya. Bu Norma sangat terkejut begitu mendengar pengakuan anaknya yang mengatakan kalau yang menghamilinya adalah Joko Isnanto yang merupakan guru spiritual dan dukun kepercayaan keluarga mereka. Apalagi umur Joko yang sudah 46 tahun terpaut jauh dengan umur anaknya. Karena tidak terima, Bu Norma dan suaminya, Pak Budi, melaporkan kejadian itu ke Polsek Ngawi. Kasus itu kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Ngawi dan terungkaplah kejadian yang sebenarnya dari kasus itu. Pada awal bulan Februari 2020 di Dusun Banjar, Kabupaten Ngawi, Pak Budi mengalami sakit yang luar biasa. Ia dan istrinya curiga kalau yang sakit yang diderita oleh Pak Budi disebabkan perbuatan makhluk gaib. Apalagi mereka juga merasa kalau rumah mereka sering didatangi oleh makhluk gaib. Pak Budi dan Bu Norma pun datang ke rumah Joko Isnanto, yang mana di desanya dikenal sebagai seorang ahli spiritual. Mereka meminta kepada Joko Isnanto untuk datang dan membersihkan rumah mereka dari serangan makhluk-makhluk gaib dan menyembuhkan Pak Budi. Pada akhirnya, Joko Isnanto datang ke rumah mereka. Joko Isnanto mulai melakukan ritual serta membacakan doa-doa dengan tujuan memagari rumah Pak Budi dan Bu Norma. Dan di luar dugaan, setelah ritual itu, Pak Budi sembuh dari penyakitnya dan rumah mereka tidak pernah lagi didatangi makhluk gaib. Pak Budi dan Bu Norma sangat berterima kasih kepada Joko Isnanto. Dari situ hubungan mereka semakin dekat. Joko Isnanto sudah mereka anggap sebagai keluarga mereka sendiri. Semakin hari, hubungan mereka semakin akrab. Apalagi manakala saat Joko Isnanto melihat anaknya Pak Budi dan Bu Norma yang bernama Yuni. Joko Isnanto mengatakan ia akan membiayai pendidikannya Yuni hingga masuk ke perguruan tinggi. Joko beralasan kalau ia sudah menganggap Yuni sebagai anaknya sendiri. Karena tersentuh hatinya, Pak Budi dan Bu Norma selalu menuruti semua perintah dan wejangan dari Joko Isnanto. Keagraban itu membuat Joko Isnanto mulai sering datang ke rumah mereka, baik untuk sekedar bermain maupun melakukan ritual. Suatu hari di bulan Juni 2020, secara tiba-tiba Yuni sakit dan hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Pak Budi dan Bu Norma yang panik pun langsung pergi memanggil Joko Isnanto. Saat Joko Isnanto datang, ia masuk ke kamarnya Yuni. Di sana ia meminta agar Pak Budi dan Bu Yuni keluar kamar dulu karena ia akan melakukan ritual dengan metode tenaga dalam. Pada saat itu, baik Yuni maupun ayah dan ibunya tidak menaruh rasa curiga sedikit pun kepada Joko Isnanto. Yang mereka tahu, semua hal yang dilakukan oleh Joko Isnanto tentunya akan membawa kebaikan bagi Yuni dan keluarga mereka. Pada saat sedang sendiri dengan Yuni di kamar itulah, timbullah hasrat seksual dari Joko Isnanto. Ia langsung mencium keningnya Yuni yang sedang dalam posisi duduk di kasur. Selanjutnya, ia menurunkan celananya dan juga menurunkan celananya Yuni. Pada awalnya Yuni ketakutan dan menolak. Namun Joko mengatakan kepada Yuni kalau hal ini tidak dilakukan, maka Yuni akan mengalami kecelakaan yang parah. Yuni yang telah diperdaya akhirnya merelakan dirinya disetubuhi oleh Joko Isnanto. Setelah puas, Joko Isnanto mengatakan kepada Yuni kalau hal yang mereka lakukan adalah bagian dari ritual. Joko juga memperingatkan Yuni untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa tentang ritual itu. Ia mengatakan apabila Yuni memberitahukan ke orang lain, maka Yuni bisa mati karena melanggar sumpah ritual. Sejak saat itulah Joko Isnanto yang sudah ketagihan mulai sering datang ke rumah Pak Budi.
Ia selalu beralasan kalau butuh waktu lama untuk membersihkan diri Yuni dari aura-aura negatif serta agar Yuni bisa terhindar dari hal-hal yang buruk. Seperti biasanya, sebelum masuk ke kamar bertemu dengan Yuni, Joko akan menyuruh Pak Budi dan Norma untuk pergi keluar rumah, mencari barang-barang tertentu yang memang akan sulit ditemukan. Hal itu tidak lain agar ia bisa bertindak sebebas-bebasnya terhadap Yuni. Joko mulai sering melakukan kepada Yuni. Yang lebih parahnya lagi, saat berhubungan dengan Yuni, Joko selalu membuang sperma di bagian dalam. Total hampir 50 kali ia bersetubuh dengan Yuni. Ia bersetubuh dengan Yuni terakhir di bulan Januari 2022, di mana persetubuhan terakhir itu mengakibatkan Yuni mengalami kehamilan. Di persidangan, Joko Isnanto mengakui semua perbuatannya. Ia mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang tukang servis elektronik, bukan ahli spiritual. Joko merasa menyesal atas semua perbuatan yang ia lakukan kepada Yuni. Ia merasa bersalah dan minta agar dihukum yang seringan-ringannya. Setelah melalui beberapa tahap persidangan, pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan yang isinya menghukum Joko Isnanto dengan hukuman 13 tahun penjara. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang kasus pencabulan yang dilakukan Joko Isnanto tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih.